Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Yusti dengan NIM 2230121. Saya dari kelas 2C program studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persiapan radioterapi. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu radioterapi? Di sini ada definisi dari radioterapi. Radioterapi sendiri itu adalah suatu bentuk pengobatan yang menggunakan sinar energi tinggi untuk menghancurkan sel kanker dan mencegah pertumbuhannya. Prosedur ini memiliki peran penting dalam pengobatan kanker dan sering digunakan bersama dengan terapi lainnya seperti operasi dan kemoterapi. Selanjutnya, di sini ada tujuan dari radioterapi. Yang pertama, itu ada radioterapi murni kuratif. Tindakan ini biasanya dilakukan pada pasien dengan kontraindikasi atau menolak tindakan pembedahan. Hasil terapi ini juga kurang ideal. Tercatat 10 sampai dengan 37% pasien yang mampu bertahan selama 5 tahun dengan menggunakan terapi ini. Lalu yang kedua, itu ada radioterapi adjuvan. Terapi ini merupakan bagian dari terapi kombinasi. Radioterapi dapat dibagi dua, yaitu radioterapi praoperasi dan pasca operasi. Radioterapi praoperasi digunakan pada pasien dengan stadium lanjut lokalisasi yang dapat membuat kanker payudara non-operable menjadi kanker payudara operable dan radioterapi pasca operasi. Selanjutnya, yang ketiga itu radioterapi paliatif, dilakukan untuk tindakan terapi paliatif pada pasien dengan rekurensi metastatik. Efek tindakan ini nyeri sangat baik. Nah, di sini selanjutnya ada manfaat dari radioterapi. Pengobatan radioterapi dapat dilakukan pada penyakit kanker stadium awal atau ketika sel kanker telah menyebar ke bagian tubuh lain. Beberapa manfaat pengobatan radioterapi adalah: yang pertama, menyembuhkan penyakit kanker. Yang kedua, memperkecil ukuran kanker sebelum operasi dilakukan. Yang ketiga, menghentikan pertumbuhan sel kanker yang masih tersisa setelah dilakukan prosedur operasi. Yang keempat, menghentikan penyebaran sel kanker ke bagian tubuh lain. Yang kelima, mengurangi resiko kanker kambuh. Keenam, membuat perawatan lain lebih efektif. Yang ketujuh, meringankan gejala khususnya pada kasus kanker stadium lanjut. Nah, selanjutnya ada efek dari radioterapi. Saat teman-teman melakukan persiapan pemeriksaan radioterapi, itu nanti akan ada efek sampingnya. Di antaranya, radiasi pengion menghasilkan energi yang melukai atau menghancurkan sel dengan merusak inti. Nah, lalu efek samping dari radioterapi termasuk mukolisitis, hiposalivasi, kehilangan rasa, radiasi karies, terismus, dan osteoradionekrosis pada rahang. Selanjutnya ada waktu yang tepat untuk melakukan radioterapi. Nah, saat teman-teman merasakan gejala ini adalah waktu yang tepat untuk teman-teman melakukan pemeriksaan radioterapi. Teknik terapi ini dapat digunakan pada stadium awal atau setelah sel kanker mulai menyebar. Adapun masalah yang membutuhkan prosedur terapi radiasi antara lain: 1. Mengalami gejala kanker stadium lanjut. Yang kedua, ingin melakukan operasi. Terapi radiasi bertujuan untuk mengecilkan ukuran tumor. Lalu yang terakhir, setelah operasi pengangkatan kanker, tujuannya agar sel kanker tidak tumbuh kembali. Di sini ada persiapan sebelum pemeriksaan radioterapi. Saat teman-teman akan melakukan pemeriksaan radioterapi, ini ada beberapa persiapan yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama, konsultasi awal. Kedua, menghentikan kebiasaan merokok. Ketiga, mengkonsumsi makanan bergizi. Keempat, menghindari pekerjaan berat. Kelima, meluangkan waktu untuk beristirahat. Keenam, meluangkan olahraga ringan secara rutin. Yang ketujuh, menghindari paparan sinar matahari jangka panjang secara langsung. Dan ini adalah hal yang perlu dilakukan setelah melakukan radioterapi. Yang pertama, itu istirahat. Jadi,
pada saat teman-teman sudah melakukan pemeriksaan radioterapi, teman-teman harus memiliki istirahat yang cukup. Yang kedua, perawatan kulit. Yang ketiga, makanan dengan sehat. Nah, setelah teman-teman selesai melakukan pemeriksaan radioterapi, teman-teman harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Lalu minum air yang cukup, menjaga kebersihan, terus ikuti prosedur atau kunjungan setelah melakukan pemeriksaan radioterapi. Lalu ada efek samping dari radioterapi. Efek samping radioterapi dapat bervariasi tergantung pada area yang diberi radiasi, dosis radiasi, lamanya perawatan, dan sensitivitas individu. Berikut adalah beberapa efek samping umum yang mungkin terjadi setelah menjalani radioterapi. Yang pertama itu kelelahan. Nah, saat teman-teman telah melakukan pemeriksaan radioterapi, itu efek sampingnya nanti teman-teman akan merasakan kelelahan. Lalu kulit iritasi atau terbakar, ini umum terjadi pada orang yang telah melakukan pemeriksaan radioterapi. Lalu mual dan muntah, nanti teman-teman akan merasakan mual dan muntah setelah melakukan pemeriksaan radioterapi. Lalu yang keempat itu adalah masalah di pencernaan. Yang kelima, masalah saluran kemih. Keenam, penurunan jumlah sel darah. Dan yang ketujuh adalah masalah seksual. Di sini selanjutnya materinya adalah komplikasi dari prosedur radioterapi. Radioterapi dapat menyebabkan beberapa komplikasi yang mungkin terjadi selama atau setelah prosedur. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, kerusakan pada organ atau jaringan sehat, radang atau fibrosis jaringan. Ketiga, gangguan pada sistem saraf. Keempat, masalah kesehatan jantung. Dan yang terakhir adalah risiko terjadinya kanker kembali. Di sini adalah daftar pustaka dari materi yang sudah saya jelaskan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai persiapan radioterapi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.